Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir fayaqul khairan aw liyasmut. Ibu, bapak, masyarakat muslimin, jamaah salat maghrib dan isya yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan malam hari ini kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang senantiasa terlimpah ruah untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita masih diperkenankan Allah memiliki rumah tangga yang baik, keluarga yang baik, memiliki suami dan istri yang sangat mencintai kita, memiliki orang tua yang sangat menyayangi kita, memiliki anak yang sedap dipandang mata, memiliki keluarga yang baik, memiliki kakak dan adik yang baik, memiliki tetangga yang baik, memiliki kolega yang baik, memiliki teman kerja yang baik, dan seterusnya. Mudah-mudahan semua nikmat Allah ini bisa kita syukuri dengan ibadah yang lebih maksimal pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di majelis Kamis sore di malam hari ini. Ibu bapak, di dua pertemuan terakhir, insya Allah hari ini dan pekan depan adalah pertemuan kita terakhir sebelum Ramadan. Insya Allah nanti selama Ramadan kajian halal kelas libur gitu. Maka hari ini adalah pertemuan yang kedua terakhir dengan pekan depan insya Allah. Nah, di dua pertemuan terakhir ini kita akan membahas mengenai berhati-hati dengan lisan dan tulisan kita di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sangat sering mendengar dari banyak asatidz, banyak ustadz, banyak mubalik bahwa Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, kita sudah sangat sering mendengar hadis ini, kita sudah sangat hafal, dan barangkali ada di antara Bapak Ibu yang sudah mendengar ini selama 60 tahun barangkali. Karena sejak kecil, sejak berusia 7 tahun itu sudah ke masjid dan sudah sering menyimak ketika tarawih atau subuh khotib atau penceramah menyampaikan hadis tadi. Rasulullah bersabda, barang siapa berpuasa dengan sepenuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lampau. Namun demikian Rasul juga bersabda bahwa barang siapa berpuasa tetapi tidak meninggalkan kata-kata yang keji, kata-kata yang dusta, dan tetap beramal dengannya, maka Allah Azza wa Jalla merasa tidak butuh dia meninggalkan lapar dan dahaganya. Bapak Ibu, sebagaimana panjenengan, kita juga ikut WA group gitu ya, WhatsApp group atau Telegram group atau mungkin Facebook, dan kita sering melihat ada teman kita atau kolega kita atau anggota WA group itu yang nge-share informasi yang tidak benar. Nah, ketika kita tanya, panjenengan kenapa kok nge-share ini? Wah, ini penting sekali supaya orang tahu. Loh, sebentar, kok penting sekali itu apakah panjenengan tahu kalau ini benar apa salah? Ya tahu, taunya dari mana? Ya dari WA sebelah. Nah, ini menarik. Bapak Ibu, tidak sedikit di antara kita yang ternyata sering menyampaikan info-info yang kita tidak tahu kebenarannya. Nah, oleh karena itu hati-hati, jangan sampai kita menyebarkan dusta atau menyebarkan hoax, apalagi fitnah. Hoax itu apa? Hoax adalah berita yang tidak benar, berita bohong, bahkan misleading atau menyesatkan, yang beredar di media massa termasuk di masyarakat. Masyarakat itu bisa langsung
di kampung, di dusun, atau lewat medsos, media sosial. Nah, hoax itu berita bohong, dan bohongnya itu bisa 100% bohong, bisa 80% bohong, bisa 60% bohong, bisa 50%, bisa 40%, bahkan bisa 20%, tetapi menyesatkan. Hati-hati, kalau kita menyebarkan berita bohong, kita bisa dipenjara. Di Undang-Undang nomor 11, Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, itu jelas sekali disebutkan bahwa kalau kita menyebarkan berita bohong, maka kita bisa dipenjara. Nah, bahkan Rasul juga menegaskan bahwa kita bisa dianggap sebagai pendusta kalau kita tidak berhati-hati dan sering menyebarkan berita dusta. Bahkan naudzubillah min dzalik, seseorang bisa menjadi tukang fitnah karena sering menyebarkan fitnah, barangkali tanpa disadari, atau barangkali dianggap sepele penyebaran dusta itu. Bahkan menurut saya bisa membunuh kita. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu, saya ada saudara sepupu, kakak sepupu yang meninggal gara-gara hoax. Bukan karena dipukuli orang, tidak, tetapi beliau sudah menikah, punya anak 2, belum terlalu besar begitu, masih SD. Kemudian kakak sepupu ini beliau kena kanker stadium 3. Kemudian karena ada anggaran, beliau berobat sampai ke Malaysia, membaik dan seterusnya. Nah, sayangnya beliau mendapatkan informasi bahwa jangan berobat menggunakan obat-obatan medis, karena obat medis itu kan racun. Makanya kalau kita lihat di apotek atau di farmasi itu gambarnya adalah ular gitu, karena obat farmasi itu adalah racun. Lalu bagaimana sebaiknya? Sebaiknya minum obat herbal gitu. Nah, kemudian syaratnya harus beralih ke herbal dan menghentikan pengobatan medis. Nah, beliau tidak tabayun, tetapi langsung sikoh begitu ya, langsung diikuti tanpa ditabayuni, dan beliau meninggalkan pengobatan medis. Dan ya qadarullah, beliau hanya bertahan 5 hari, setelah itu meninggal selamanya, meninggalkan 2 anak yang masih kecil ya. Nah, saya penasaran, kemudian saya cari informasi, tabayun, klarifikasi dan seterusnya. Saya malah menemukan informasi resmi dari Badan POM, bahwa Badan POM menyatakan jangan pernah percaya dengan berita yang mengatakan obat herbal bisa menyembuhkan kanker. Mohon maaf, itu bukan dari saya tapi dari Badan POM. Bisa kita lacak sekarang juga menggunakan HP kita kalau ada paketan atau ada koneksi internet ya. Nah, hati-hati Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat penting bagi kita untuk tidak berdusta, untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang dusta. Sangat penting, baik sekarang maupun yang akan datang, apalagi di bulan Ramadan. Kenapa? Karena tadi Rasulullah bersabda, barang siapa berpuasa tetapi tidak meninggalkan kata-kata yang keji atau yang dusta dan beramal dengannya, maka Allah Azza wa Jalla merasa tidak butuh dia meninggalkan lapar dan dahaganya. Maka jangan sampai puasa kita sia-sia gara-gara kita menyebarkan dusta. Jangan sampai puasa kita sia-sia gara-gara kita menyebarkan dusta. Bapak Ibu, Rasul pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman pada Allah dan dari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau hendaklah dia diam. Lebih aman Bapak Ibu kita menjadi pendiam, lebih aman. Termasuk di medsos, lebih aman kita menjadi orang yang tidak terkenal daripada kita terkenal sebagai orang yang sering menyebarkan berita dusta ya. Jangan sampai kemudian kita sangat ingin berjasa, kita sangat ingin terkenal dengan menyebarkan berita heboh pertama kali, padahal yang kita sebarkan adalah berita yang tidak benar. Monggo hati-hati. Bahkan Rasul juga pernah bersabda, cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta manakala dia selalu menceritakan setiap apa yang dia dengar, tentunya tanpa ditabayuni. Maka monggo ngatos-atos. Bahkan Bapak Ibu, kita dulu banget ya, waktu kita kecil kita pernah diajari oleh guru ngaji kita tentang ciri-ciri orang munafik. Dan ternyata salah satu ciri orang munafik itu adalah apabila dia berkata, dia berdusta ya. Ada beberapa hadis tentang orang munafik, ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 4 ya. Ada 4 tanda seorang disebut sebagai munafik. Jika salah satu perang itu ada, ia berarti punya watak munafik sampai ia meninggalkannya. 4 hal itu adalah jika berkata ia berdusta.
Jika berjanji ia tidak tepati, jika berdebat ia berpaling dari kebenaran, dan jika membuat perjanjian dia khianati. Hadis sahih. Nah, maka Bapak Ibu monggo hati-hati jangan sampai kita menyebarkan dusta. Nah, kalau dulu kita pernah menyebarkan dusta, tidak apa-apa itu dulu, tapi besok jangan lagi. Kalau dulu kita sering menyebarkan berita dusta, tidak apa-apa itu dulu, tapi besok jangan lagi. Termasuk kalau dulu kita pernah menipu orang, tidak apa-apa itu dulu, tapi besok jangan lagi. Dulu kita pernah mencuri, tidak apa-apa itu dulu, tapi besok jangan lagi. Bahkan mungkin ada di antara kita yang dulu pernah membunuh orang, tidak apa-apa itu dulu, tapi besok jangan lagi. Nah, Bapak Ibu monggo ngatos-atos, di medsos sekarang semakin banyak orang yang tidak berhati-hati, bahkan ada barangkali yang ketika diingatkan malah marah ya. Contohnya ini ada hoax yang muncul lagi. Ini barangkali masuk di WA grup panjenengan ya. Berita mengatakan hati-hati dengan minyak goreng asri ini. Gambarnya sangat khas ini ya. Katanya dia adalah produk dari keluaran Leonhub ya, atau Leonhub gitu, peternak babi terbesar di Melaka. Nah, Bapak Ibu, Allah ini fitnah. Nah, hati-hati. Ketika kita dapat berita ini, kita nanya kepada orang yang nge-share, kenapa kok panjenengan nge-share ini? Nah, biasanya akan dijawab, ya biar orang-orang tahu. Loh, kalau sudah tahu kenapa? Ya biar selamat. Maksudnya selamat bagaimana? Ya karena minyak goreng ini mengandung babi. Mohon maaf, apakah Anda mengetahui minyak goreng ini mengandung babi? Ya, mengetahui. Dari mana? Ya dari WA sebelah. Enggak, apakah Anda melihat langsung bahwa ini ditambah babi? Enggak. Loh, kenapa kok bisa di-share? Bapak Ibu, sangat mudah kita tabayun, sangat mudah. Bisa menggunakan HP kita. Ini Bapak Ibu barangkali ada yang ngasih HP, bisa dilacak. Mari kita latihan, dulu kita pernah ngajari bagaimana cara ngecek sebuah berita itu hoax atau tidak. Bapak Ibu bisa menggunakan Google atau Yahoo, ketik 3 kata kunci atau 4 kata kunci. 3 itu 1 dan 2 atau 1 dan 3. Kata kunci pertama ketik hoax, kata kunci kedua dan ketiga atau 2, 3, 4 kata yang spesifik hanya ada di situ. Nah, kalau ini ketik hoax kemudian minyak goreng asri, pasti akan ketemu informasi yang mengklarifikasi itu. Ya, kalau memang itu hoax, pasti akan ada informasi yang mengklarifikasi. Contohnya ini hasil pencarian saya, langsung saya screenshot kemudian tempelkan di sini, termasuk dari Kominfo, dari Stop Hoax dan seterusnya. Ya, hati-hati. Ternyata minyak goreng asri ini tidak dibuat atau bukan produksi Leonhub, tetapi dari perusahaan minyak goreng yang lain dan sudah memiliki sertifikat halal resmi dari Jakim. Jakim itu adalah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Ya. Itu lembaga resmi yang memberikan sertifikat halal di Malaysia. Kemudian Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu sempat juga beredar video hoax yang menyebutkan bahwa hati-hati kalau membeli cincin atau gelang yang terbuat dari tulang, karena dia dibuat dari tulang babi. Kalau kita hanya melihat cara pembuatannya, barangkali kita akan terkesima, kemudian kita akan menganggap, oh ya berarti benar. Berarti benar, dia dibuat dari tulang babi. Tetapi kalau kita cermat, Bapak Ibu, kalau kita cermat ya, ini kan kalau memperhatikan memang wah menarik ya. Tapi apakah kita menggunakan cincin dari tulang babi atau tasbih dari tulang babi? Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, apakah tulang babi sepanjang ini? Apakah tulang babi sepanjang ini? Apakah ada babi yang tingginya setinggi kuda? Gak mungkin. Tidak mungkin ada babi yang punya tulang, Bapak Ibu, tulang yang paling panjang itu tulang paha ya. Tidak mungkin ada tulang paha babi sepanjang ini. Barangkali ada babi raksasa yang tingginya 1,5 meter. Mustahil. Nah, jadi hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang yang gemar menyebarkan hoax. Terus masih juga ada orang yang percaya. Bapak Ibu, maaf, ini yang gemar makan ayam goreng adakah? Angkat tangan yang gemar makan ayam goreng. Enggak ada ya? Atau sungkan angkat tangan. Nah, ada yang mengatakan jangan makan ayam goreng. Ya, karena kalau makan ayam goreng, terutama ayam potong, ayam broiler, maka akan mengalami berbagai macam penyakit ya. Kenapa? Karena ayam broiler, ayam potong itu disuntik hormon babi, bahkan hormon steroid atau estrogen di bagian sayap dan leher. Nah, wanita-wanita yang gemar makan daging ayam broiler akan lebih cepat menopause.
anak-anak lebih cepat dapat haid, kemudian cepat menopause. Laki-laki yang gemar makan daging ayam broiler akan mengalami penyakit namanya ginekomastia. Ginekomastia itu buah dadanya besar dan suaranya berubah jadi wanita. Wah, mengerikan. Ada lagi ini berita yang sangat sering beredar di medsos. Hati-hati, katanya jangan makan daging ayam broiler, terutama di bagian sayap dan leher atau ceker. Karena ada dua bintang film Korea namanya Xiazi dan Hu Xingwen dan Xiayi yang mengidap penyakit yang bernama endometriosis atau kista coklat. Nah, ketika berobat ke ginekolog, sang dokter bertanya, apakah Anda gemar makan daging ayam broiler? Nah, kemudian dijawab, loh kok dokter kok bisa tahu kegemaran saya? Nah, sang dokter kemudian mengatakan, ya karena saya punya banyak pasien dan mereka semuanya mengalami yang seperti Anda alami, dan ternyata mereka semuanya makan daging ayam broiler, terutama di bagian sayap dan leher atau ceker. Nah, katanya ayam broiler cepat besar karena disuntik hormon, ya. Kemudian hormon itu tertinggal di sayap atau di ceker, ya. Ada antibiotik dan second hormonal dan seterusnya. Bapak Ibu, mohon maaf, istilah second hormonal itu istilah aneh yang tidak pernah kita ketahui. Itu istilah apa? Kita nggak pernah ketahui. Ya. Saya mengajar di Fakultas Peternakan UGM, kita belum pernah mendengar kata second hormonal ini, kecuali di berita hoax ini. Dan Bapak Ibu, saya katakan wallahi, demi Allah, ayam broiler cepat besar itu bukan karena disuntik hormon. Nah, kalau disuntik hormon, beli hormonnya di mana? Ten pasar Bantul apa wonten tah? Wonten. Di Superindo tidak ada, Indomaret tidak ada. Lalu belinya di mana? Nggak ada. Andai kan belinya online itu mahal. Ya, mahal. Harga ayam broiler menjadi 5 kali lipat. Bapak Ibu, harga daging ayam broiler sekilo pinten sakniki? Pinten, Bu? Sekilo pinten ayam potong? 3 dosa pinten? 30 setunggal? Oh, 30 setunggal itu pinten? Oh, 33. Oke. Nah, kalau menggunakan suntikan hormon, maka harganya per kilo menjadi 150.000. Ada yang kersa mundut? Gak ada. Ya. Bahkan sempat juga ramai Bapak Ibu, ada yang nge-share video hoax, ya, yang katanya ayam broiler disuntik hormon babi yang seperti ini, ya. Ini katanya satu ayam disuntik 4 macam obat dosis tinggi dan hormon pertumbuhan yang dipaksakan 1 bulan panen, mestinya 4 bulan. Hati-hati buat anak-anak yang suka makan ayam broiler, hormon pertumbuhannya bahaya banget, bisa memicu kanker bawaan anak-anak. Oke. Bapak Ibu, maaf, itu hoax, berita bohong. Sekali lagi, ayam broiler cepat besar itu karena seleksi genetik dan pakan yang bagus, bukan karena hormon. Tidak ada hormon yang dipakai di ayam broiler. Juga hati-hati kalau ada orang yang nge-share video-video yang tidak jelas seperti ini. Ini salah satu orang yang gemar menyebarkan hoax. Dulu juga dia sering menyebarkan hoax tentang vaksin, ya, bahwa vaksin itu adalah konspirasi negara tertentu untuk menghancurkan umat Islam dan seterusnya. Maka monggo ngatos-atos. Kemudian beberapa pekan yang lalu Bapak Ibu, sempat ramai menjadi viral sebuah video yang katanya COVID itu sebenarnya tidak ada, tetapi racun yang disebarkan pakai pesawat, ya. Contohnya ini. Saya tidak tahu chemtrail itu apa, tapi kemudian tak cermati, oh ternyata yang dimaksud adalah chemtrail, tapi dia banyak chemtrail. Bapak Ibu, adakah yang kemarin dapat video itu? Dapat, ya. Nah, ketika dapat ini di medsos, terus terang saya terpananya adalah betapa mudahnya orang Indonesia itu membuat hoax, dan betapa ringannya jari-jari ini menyebarkan dusta. Kok bisa-bisanya orang tidak paham kemudian nge-share informasi itu, kemudian di WA group orang tidak paham kemudian di-share kemana-mana, padahal orang itu tidak tahu kebenarannya. Bapak Ibu, mohon maaf kalau kita tidak tahu kebenaran sebuah berita, maka pantang bagi kita untuk ikut menyebarluaskannya, ya. Menurut saya, Bapak Ibu, chemtrail itu kan dari kata chemical, kemudian trail, chemical kimia, trail itu jejak kimia. Nah, sebenarnya itu bukan chemtrail tapi contrail, concession trail. Jadi Bapak Ibu, barangkali panjenengan masih ingat dulu ketika tidak haji atau umroh di
Di pesawat, di punggung kursi itu ada TV, kita bisa memantau suhu di dalam ruangan pesawat berapa, suhu di luar pesawat itu berapa, kemudian jarak tempuh itu berapa, kurang berapa jam ke Jakarta atau tergantung kita berangkat dari mana, sudah berapa jam dan seterusnya. Kita bisa melihat bahwa suhu di luar itu sangat dingin. Nah Bapak Ibu, kalau pesawat terbang itu kan pasti pakai bahan bakar. Nah kalau bahan bakar itu dibakar, kemudian asap, terus kondensasi, maka kemudian asap itu keluar. Itu hal yang sangat biasa. Jadi ketika ketemu udara dingin, maka asap itu menjadi muncul dan banyak sekali. Saya pertama kali melihat asap ini dulu, bukan pertama kali, ngeh dengan ini adalah ketika sekolah. Ya. Di saat winter, di musim gugur, musim dingin, dan saat winter musim gugur, musim falls gugur atau musim salju winter itu sering saya lihat ke atas itu ada pesawat ya, ada jejaknya begitu, dan itu sama sekali bukan sebuah racun, tetapi itu adalah kondensasi dari bahan bakar yang dibakar, kemudian asapnya karena dingin kemudian nampak seperti itu. Nah kalau kita lacak di internet kita dapat ya Bapak Ibu informasi bahwa info chemtrail itu racun itu salah. Bagaimana cara melacak? Sangat gampang. Ketik saja satu apa tadi? Hoax, kedua chemtrail, tiga racun. Pasti ketemu klarifikasi. Contohnya ini ya, dari CNN ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau chemtrail itu contrail ini dianggap sebagai racun, itu pasti Indonesia sudah perang melawan Singapura, pasti. Kenapa? Karena kemarin pasukan Jupiter TNI AU itu terbang ikut Jupiter yang pesawat terbang jajar-jajar itu namanya apa itu, ikut Singapore Air Show. Jadi demo pesawat terbang internasional di Singapura, dan itu sama sekali bukan bahan kimia ataupun racun ya, bukan racun ya, tapi itu memang kondensasi dari asap. Dan asap bisa diatur dengan warna yang macam-macam ya. Ya, pertanyaannya adalah apakah pasukan Jupiter ini sedang menyebarkan racun di Singapura? Bukan sama sekali. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk tabayun ketika ada berita heboh di medsos. Dan kalau kita gagal dapat info yang valid, maka kita stop info itu di HP kita. Bapak Ibu, kemarin saya coba cari lagi video yang lain, ternyata yang lebih menarik itu di Dubai Air Show 17 November 2017. Ini pasukan Amerika, tim akrobat Amerika juga begitu ya, menarik ini, warna-warni ya. Ini apakah ini racun? Pasukan Amerika sedang meracuni udara Dubai? Tentu tidak ya. Jadi fix Bapak Ibu, informasi yang mengatakan bahwa wabah corona atau COVID ini adalah racun yang disebarkan di udara itu adalah salah ya. Nah kemudian Bapak Ibu, laki-laki yang dari Jerman tadi yang nyebarkan hoax tentang ayam potong tadi, saya kira sudah selesai dan saya kira sudah berhenti menyebarkan dusta. Ternyata muncul lagi dia. Oke. Jadi Bapak Ibu monggo hati-hati, termasuk meskipun ada orang yang ngaku-ngaku mu'alaf kemudian nyebarkan berita aneh-aneh, mohon hati-hati. Terakhir sebagai penutup ya, sempat juga Bapak Ibu, non sewu, maaf, saya dapat info dari saudara yang di Dumai bahwa banyak orang Dumai yang tidak mau divaksin COVID karena takut. Bahkan kemudian sampai pemerintah nawari door prize, dan salah satu door prize-nya adalah umroh ya. Kenapa? Karena takut. Nah salah satu menyebabkan takut ini berita-berita semacam ini ya, katanya vaksin itu isinya magnet. Bapak Ibu, ini salah satu contoh usaha serius dari orang-orang yang gemar menyebarkan dusta untuk menyesatkan orang-orang termasuk kita. Nah maka mohon maaf, jangan percaya. Dan kalau orang mengatakan, nah itu buktinya apa? Buktinya uang logam bisa menempel. Bapak Ibu mohon maaf, uang logam bisa menempel itu bukan karena bahan vaksin mengandung magnet, bukan. Tetapi ya siapapun kita, kalau kita habis berolahraga kemudian keringatnya keluar, maka kemudian uang logam bisa menempel dengan gampang. Tadi sore saya main bola sama anak saya, kemudian jadi ide untuk membuat video ya.
Berarti tidak tergantung oleh vaksin, tetapi oleh tingkat kepelikatan. Oke, Bapak Ibu, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sambung pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.